kalau kita lihat dari sentimen dan indeks kepercayaan, demikian juga prom indicators, ya kita lihat juga dari Purchasing Manager Index di kuartal 4 tahun 2022 yang lalu, memang sempat terjadi goncangan. Demikian juga berita-berita negatif terhadap potensi resesi. Kita ingat waktu itu semuanya sangat-sangat gelap, ya. Pendapat daripada World Bank, pendapat daripada OECD, nah, itu sangat gelap, dan itu mempengaruhi sentimen dari para dunia usaha untuk kemudian mereka itu seperti wait and see. Demikian juga tingkat belanja sedikit menurun. Jadi memang di kuartal keempat tahun 2022 yang lalu agak sedikit melambat dibandingkan dengan kuartal ketiga. Namun secara keseluruhan saya pikir pertumbuhan di tahun 2022 itu kita masih bisa bertumbuh di atas 5%-an. Jadi mungkin 5,2 ke 5,3% secara keseluruhan. Karena kalau kita lihat di kuartal pertama kita bertumbuh di 5%, kuartal kedua 5,4%, dan kuartal ketiga 5,7%. Jadi secara rata-rata mungkin kita di 5,2 ke 5,3% tahun 2022. Nah, Oke, tahun baik. 2023, kalau ditanya tadi tahun 2023, memang agak sedikit melambat di tahun 2022 ini. Nah, faktor yang berpengaruh adalah memang external demand. Kita tahu bahwa terjadi perlambatan dunia yang signifikan, ya, artinya dari pertumbuhan di tahun 2022 itu akan ada koreksi ke bawah lagi di tahun 2023 ini, sehingga permintaan terhadap barang atau ekspor kita lah saya katakan itu akan mengalami penurunan, dan tadi sudah disebutkan mengenai harga komoditas, sehingga memang pertumbuhan di tahun 2023 itu lebih rendah sedikit, ya, di bawah 5% mungkin di tahun 2023 tahun ini. Oke, baik. Tadi artinya di tahun 2023 ini juga masih penuh dengan tantangan, terutama tantangannya secara eksternal begitu ya Pak, yang akan mempengaruhi sisi demand dari untuk perekonomian Indonesia. Nah, tapi kalau kita berbicara tadi terkait dengan perlambatan signifikan secara global, kemarin Ibu Sri Mulyani juga menyebutkan begitu ya, bahwa awan gelapnya sudah sedikit bergeser begitu dari perekonomian dunia. Artinya ada harapan begitu bahwa perekonomian dunia ini tidak akan seberat ramalan sebelumnya di akhir tahun 2022. Apalagi kalau kita lihat data-datanya juga Pak, dari perekonomian Amerika Serikat juga tidak separah itu begitu ya, kita bisa katakan dari angka tenaga kerja yang masih baik, inflasi juga sudah mulai melandai, dan bahkan The Fed juga yang menaikkan suku bunga acuannya sedikit lebih rendah ketimbang beberapa kenaikan sebelumnya. Nah, Anda melihatnya seperti apa terkait dengan hal ini akan mempengaruhi perekonomian Indonesia? Memang pertama adalah kalau kita lihat dari data-data yang sebelumnya, seperti contoh adalah bahwa harga komoditas itu tidak naik lagi, ya, bahkan seperti kita lihat harga daripada minyak dunia itu malah lebih rendah dari perkiraan semula. Ini adalah karena memang ada faktor eksternal yang di luar kemampuan kita mungkin melihatnya, bahwa ternyata musim dingin di tahun 2022 pada saat musim dingin seperti sekarang ini di sana tidak sedingin yang biasanya, sehingga itu menyebabkan perubahan-perubahan di dalam permintaan terhadap komoditas termasuk kepada minyak, ya, yang diperkirakan waktu itu kita bisa mengalami krisis energi, ternyata tidak separah itu karena memang musim dinginnya lebih panas dari yang diperkirakan semula. Itu merubah semuanya. Jadi demikian juga seperti yang kita tahu di Amerika juga tidak seburuk yang diperkirakan semula, sehingga mereka melakukan revisi ke atas lagi. Mungkin resesi dunia tidak akan parah, dan tapi slow down artinya pelemahan itu tetap terjadi. Memang resesi yang diperkirakan akan bisa mencapai Amerika kemudian juga seluruh Eropa kelihatannya terbatas. Mungkin hanya beberapa negara tertentu yang mengalami resesi, tidak yang seburuk sebelumnya. Namun secara keseluruhan tetap permintaan itu jauh lebih lemah dari perkiraan yang awal. Jadi dampaknya tentu seperti yang kami katakan tadi adalah kepada ekspor dan harga komoditas kita. Dan harga ekspor dan harga komoditas ini
ini cukup signifikan dampaknya terhadap Indonesia karena itulah sebetulnya salah satu penggerak utama Ya. motor perekonomian kita yang kita lihat di tahun lalu.